Standing applause yang semeriah-meriahnya kepada orang ini. Kita kasih apresiasi dulu. We got promotion new manager. Akhirnya sampai juga di garis finish. Garis finish yang sejak awal sudah kita jelaskan kepada beliau. Sejak awal beliau menginginkannya. Ya, tentu perjuangan orang ini sangat luar biasa. Beliau adalah tipe orang yang tidak mau menyerah tanpa kenal lelah. Beliau adalah tipe pekerja keras. Saya rasa Anda melihat seperti apa kelebihan beliau karena Anda bersama dengan beliau. Just? Oke? Alright. Nah, segera kita tampilkan ke depan. Angkat orang ini ke depan. Kita kasih apresiasi yang meriah kepada Mr. Dwi Sianturi. Tuhan Yang Maha Esa, ya, dimana saya diberikan kesempatan untuk berkumpul dengan anda semua dan dipertemukan dengan yang Bapak Edi, di atas Bapak Edi. Kenapa alasan saya bertahan di OBS Group ini? Pertama, dimana Anda memandang seseorang yang mungkin Anda selalu memandang seseorang itu melihatnya enak, tapi dimana balik seseorang itu bertahan di sebuah sistem, mereka bekerja keras. Pertama, ada suatu hal yang dikerjakan ada keluarga. Ya, kenapa kok saya bertahan di sini? Dari awal saya ketika bertemu dengan BPID dan Bapak Ibu Jali, dimana saya diajarkan tentang apa hidup sesungguhnya. Ya, mungkin kalau ada lebaran pertama ya orang tua saya sedih sekali. Saya 13 tahun gak ketemu orang tua saya, dimana itu mengajarkan saya menjadi seseorang mandiri itu seperti apa. Saya ditinggal orang tua saya dari usia 5 tahun. Saya ditinggal orang tua saya untuk apa? Ya mungkin orang tua saya berpikir ketika saya bekerja, saya akan memberikan sebuah masa depan untuk anak saya, dimana nanti dimana saya akan kelas enak dan seperti saya. Mungkin itu pemikiran orang tua saya. Tapi dimana ketika orang berpikir seperti itu, saya hanya berpikir saya tidak butuh orang nggak butuh uang orang tua saya. Saya hanya butuh dimana kasih saya. Ketika saya melihat anak-anak yang lain ini setiap hari sama orang tuanya, saya bisa pegang tiang listrik hari itu dan sambil meratapi nasib. Kenapa Tuhan tidak adil kepada saya? Kenapa saya ditinggal sama orang tua saya? Dan itu saya berpikir, gimana caranya kelak ketika agak besar nanti, saya akan pastikan saya menjadi orang yang luar biasa, dimana ketika seseorang menganggap saya tidak biasa-biasa saja. Mungkin orang lain menganggap saya hanya orang yang orang tuanya nggak jelas. Itu yang pertama. Yang kedua,
Saya nggak tahu asal usulnya dari mana. Dan saya sempat dijual sama orang tua saya di pasar. 3 bulan saya di pasar, sampai pada saya disuruh sama kakek saya. Dari situ saya punya motivasi yang besar. Tuhan, jika saya besar nanti, tolong saya menjadi orang yang berguna, bukan hanya untuk diri saya, tapi untuk orang lain yang sama nasibnya seperti saya. Yang mungkin kalian luar biasa. Kalian lahir dengan normal, yang dilahirkan dengan keluarga yang utuh. Saya di sini berdiri di sini, saya lahir itu prematur. 8 bulan saya sudah dilahirkan. Dan saya adalah bayi tabung. Dimana semua orang menganggap ketika orang lahirnya prematur akan menjadi orang idiot. Orang-orang menganggap saya idiot. Tapi dimana saya selalu memaafkan bahwasannya apa yang beliau katakan, apa yang beliau pahamkan tentang saya itu tidak benar. Karena saya punya kemampuan, saya bisa mengatasi ini semua. Mungkin beranjak dewasa, saya berjalan gimana caranya, saya tidak mau menyusahkan orang tua, dan saya tidak mau menyusahkan keluarga saya. Saya sekolah baru beberapa hari, saya sudah minggat lagi, karena saya merasa saya tidak dihargai sama keluarga saya tidak dianggap. Saya minggat sampai padanya, saya lulus sekolah, saya pun baru berapa hari berceramah dengan keluarga, saya sudah pergi lagi ke Bekasi. Di Bekasi saya tidak tahu apa-apa dan saya tidak tahu yang namanya kotak. Saya datang ke sana dengan modalkan apa? KTP. Saya dengan modalkan KTP, saya merantau di sana, makan gak makan, saya gak pikirkan, intinya saya bisa ketemu orang-orang yang gimana caranya saya bisa buktikan saya bisa kerja. Ketika saya kerja, saya membangun sebuah usaha, saya bangkrut dan saya jatuh lagi. Dimana kalau kejatuhan itu, mungkin kalau orang menganggap kejatuhan itu adalah sebuah trauma, tapi bagi saya, kejatuhan itu adalah pembelajaran bagaimana cara Anda tahu bahwasanya hidup itu tidak mudah. Hidup itu tidak seperti yang Anda bayangkan. Hidup itu tidak seindah yang Anda bayangkan. Bahwasanya hidup itu adalah pahit. Dimana seseorang berjuang untuk menjadi yang lebih baik karena dia merasakan tidak enaknya hidup yang rasa pahit. Ya, saya berjuang mati-matian, jatuh bangun lagi, akhirnya saya masuk lagi ke bisnis. Saya bertemu dengan Pak Iqbal dan lain-lain di sana, saya jatuh lagi, bangun lagi, sampai padanya saya bertemu dengan malaikat saya, yang mungkin bisa dikatakan orang luar biasa. Motivasi terbesar saya, Rabbus Bapak Ibu Syari. Dimana beliau mengajarkan saya yang orang tipe kalian sebenarnya temperamen. Saya orang suka marah, saya paling nggak bisa disitu dengan omongannya nggak jelas. Tapi di situ dengan giginya beliau, dengan sahabatnya beliau mengajarkan saya bahwasannya Anda bukan hanya akan seperti ini. Yang Anda tempuh itu masih jauh. Yang Anda perjuangkan masih banyak. Kalau Anda memikirkan dengan statement yang seperti ini saja, akan seperti apa nantinya? Saya diajarkan apa arti sebuah dewasa. Yang mungkin seseorang belum tahu. Mungkin saya usia 21 tahun, ya kan, yang mungkin kalau saya masih main-main di sana masih bisa. Tapi di sini saya diajarkan bagaimana cara menjadi orang yang bertanggung jawab itu seperti apa. Layaknya seperti orang tua. Dengan semangatnya beliau mengajarkan saya, merubah hidup saya yang tadinya saya nggak paham sistem, saya nggak tahu arti lapangan, dan jujur saya belum pernah kerja sama sekali, dan saya kerja baru di sini. Sebuah kehormatan bagi saya yang tadinya saya sama seperti anda yang masih baru-baru. Saya daftarnya sama Bapak Ibu Jali gimana cara saya menjadi staff, tapi saya diajarkan ke lapangan. Awal pertama saya datang saya pun kaget, kenapa saya ke lapangan? Ya, di situ saya diajarkan bahwasanya seseorang itu hanya memandang orang lain itu hanya dengan sebelah mata. Tapi bagaimana caranya? Seperti dikatakan Bapak Edi, buka sebelah matanya ketika nanti Anda tahu perjalananmu. Mungkin ketika orang datang, ketika saya mau datang ke sini, itu pun saya berantem dulu sama orang tua. Orang tua nelpon, kamu mau kemana? Saya mau ke Jawa, saya mau ke Jogja. Mau ngapain? Saya mau kerja di kesehatan. Orang tua saya cuma bilang, ngapain kerja kesehatan? Kamu tuh cuma leader jamu. Kamu cuma leader apa obat-obatan gak jelas. Kamu panas-panasan gak jelas. Lebih baik kamu pulang aja ke Pekanbaru. Kamu urus restoran. Saya cuma berpikir, Bu, intinya saya sudah izin sama sampean. Saya minta restu sama sampean masalah Anda atau Ibu merestui atau tidak itu urusan Ibu. Yang jelas Bu, masa depan saya itu diri saya yang menentukan. Di mana saya ingin memperjuangkan yang Ibu tidak tahu apa yang saya perjuangkan.
Ya, di situ ibu saya cuma tetap ngeyel, kokoh. Dia cuma bicara, kalau kamu masih memaksakan diri mau ke Jogja, ya terserah. Yang saya sumpahin kamu, mau dari kepala menjadi kepala menjadi kaki, kaki menjadi kepala, saya sumpah kamu gak bakal sukses. Itu bagi saya sebuah petir. Dimana saya termotivasi, gimana caranya? Saya pahamkan kepada orang tua saya bahwa saya bisa sukses tanpa siapapun. Ya, saya tetap datang ke Solo, dia datang ke Jogja dengan ya dikirim uang sama Ibu Jeli untuk beli tiket, dan tiketnya ternyata keretanya sudah berangkat duluan. Karena saya merasa tidak enak dengan baby saya tetap paksakan saya berangkat. Tadi apa? Saya kena calo. Dari Jakarta saya ke Jogja 2 hari 2 malam saya nggak makan dan saya nggak minum, uang saya cuma sisa 5.000. Dan saya nggak pernah berhenti. Apakah saya akan ketemu? Pertama, saya nggak pegang HP. Saya cuma modalkan kertas, ada nomor dan namanya Gojali di situ. Setiap bis berhenti saya sudah keliling seluruh bis. Bu, tolong pinjemi saya HP. Bu, tolong pinjemi saya HP. Mungkin kalau Anda semua nggak akan berani seperti itu. Tapi karena saya merasa diri saya kepepet, gimana caranya? Ya udah, saya harus paksakan saya pinjam HP untuk hubungi bahwa saya sudah sampai sini, saya sudah sampai sini. Sampai padanya saya disuruh keliling tiap hari, tiap malam. Ya kan? Ketika orang-orang berhenti di rumah makan, mereka pada turun, saya cuma berdiam diri di kursi. Apakah saya sampai nanti? Yang saya pikirkan, saya nggak masalah, saya nggak ketemu babi saya. Intinya kalau seandainya saya nanti kesasar di sana, yang saya pikirkan cuma satu, saya bisa dapat makan, nggak masalah disuruh cuci piring ataupun itu. Saya nggak memikirkan dulu hasilnya. Padahal saya ketemu mobil saya, dari situ saya sudah merasa bahagia bahwasanya oh iya ternyata Tuhan mengirimkan saya ke sini. Dari sini saya diajarkan bagaimana caranya menjadi orang luar biasa. Ya sama seperti Anda. Mungkin Anda berpikir Lebaran nggak pulang, ya kan? Mungkin orang tua berpikir kerja nggak ada gaji. Coba Anda bayangkan, Anda pahami. Semakin hari usia orang tuamu semakin menua, bukan semakin memuda. Dimana ketika orang tuamu tua, itulah tanggung jawab dimana anak untuk mengurusinya. Dan ketika Anda belum punya penghasilan dan punya pekerjaan, apa yang mau Anda banggakan untuk orang tua? Ya sudah, cuma pikir, yaudah Bi, tuntun saya, ajarkan saya bagaimana caranya saya bisa bermanfaat untuk orang tua saya. Saya gak berpikir orang tua saya seperti apa. Dari awal saya proses sampai hari ini saya beraninya pun itu baru kemarin. Setelah saya jadi asmen, itu saya beraninya pun dan orang tua saya nggak percaya apa itu asmen. Dan orang tua saya nggak mudeng apa itu asmen. Itu saya pahamkan, Bu, sebenarnya saya kerjanya begini bla 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 bla. Sampai pada kemarin pun saya nelpon, Bu, saya sudah jadi manajer. Orang tua saya nggak percaya. Karena sepemahaman orang tua saya di sini cuma main. Tapi bagaimana caranya untuk anda yang baru-baru? Mungkin untuk hari ini Anda belum bukan siapa-siapa, tapi jangan Anda pandang hari ini. Pandanglah, yang Anda perjuangkan bukan untuk hari ini Anda langsung dihargai, tapi yang Anda perjuangkan ini adalah persiapan untuk masa depan di mana Anda nanti akan mendapatkannya. Ya, sama seperti kita bikin rumah, nggak tiba-tiba langsung bikin fondasi. Kita persiapkan dulu tanah, fondasinya, temboknya, baru kita bangun atap, baru kita bisa menempati. Itu sama seperti perjuangan Anda hari ini. Mungkin banyak cewek-cewek atau mas-masnya di sini ke lapangan dianggap hina sama orang. Ya, lebih hina lagi gimana kalau Anda nggak mau bekerja. Ketika orang tua Anda sakit dan Anda tidak bisa menolongnya, tiba-tiba orang tua meninggal, itu akan lebih hina lagi ketika Anda tidak bisa bermanfaat. Terus. Jadi buat mas mbaknya saya yang mungkin anak prematur, ya kan, bisa sampai ke garis finish. Tidak menutup kemungkinan Anda semua yang luar biasa daripada saya, lebih hebat daripada saya, mentalnya lebih baik daripada saya, lebih ganteng daripada saya, tidak menutup kemungkinan Anda pun bisa menjadi seorang manajer di sini. Yang perlu Anda pahami, lakukanlah yang perlu Anda lakukan dan terus belajar. Belajar dan belajar. Orang lain menganggapmu apa? Biarkan. Ya, orang lain menghinamu, cukup senyum. Ya, yang perlu Anda pahamkan bukan untuk hari ini, untuk orang lain, tapi nanti ketika Anda jadi. Ya, kalau Anda dihina, Anda balas dengan perkataan, terjadinya perang. Tapi kalau Anda dihina, Anda cukup senyum. Ya, orang itu akan meredam dirinya sendiri. Gak perlu kamu jawab dengan omongan, tapi kamu jawab dengan prestasimu bahwasanya ini loh, orang yang kamu anggap gak bisa, ini loh saya buktikan hari ini bahwasanya saya bisa melangkahkan kaki saya sedikit demi sedikit. Ya, karena ketika saya bertemu Bedi mengatakan untuk menjadi manajer itu tergantung bagaimana cara Anda belajarnya. Gak butuh waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya, ketika saya dengarkan kata-kata itu saya cuma nolak. Saya pernah mendengar ada
kali cepat di sini, ya dihapus kata habis.